Never answer to no, man, I still go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua. Seperti biasa kita saling doakan. Mudah-mudahan teman-teman semua di luar sana sehat walafiat, jasmani rohani, ya, dilancarkan segala aktivitasnya, diberkahi segalanya, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, to the point aja. Pada kesempatan ini seperti yang di judul yang saya tuliskan, bahwa kita coba memahami stellar beserta konsensusnya, ya, dan kita coba pelajari yang namanya Federasi Byzantium Agreement. Apa itu dan apa hubungannya dengan Pi Network? Tentunya dari kacamata saya pribadi ini memiliki kepentingan yang sungguh luar biasa, teman-teman, ya. Oke, karena memang di sini kita juga untuk mencoba memahami proyek ini sejauh mana dan sedalam apa, ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan, semoga saya berharap ini bermanfaat, teman-teman, ya. Beberapa saat yang lalu saya memang sebelum record ini saya sempat mempelajari DC, ya, yaitu data center yang luar biasa. Sungguh saya melihat informasi, mendapat informasi untuk Indonesia. Wow, luar biasa lah, intinya data center di Indonesia ini sudah betul-betul masuk golongan terbaik se-Asia, ya. Insya Allah mudah-mudahan memang di negara kita menuju ke era digital ini semuanya sudah siap, ya, infrastrukturnya dan utilitasnya sudah oke. Insya Allah mudah-mudahan dilancarkan untuk Indonesia tetap maju, teman-teman, ya. Oke teman-teman, diawali sebelum membahas yang stellar dengan konsensus beserta Byzantium, ya, Federasi Byzantium Agreement, ya. Sebelumnya kita coba ulas dulu, ada screen, ya, di Pi Network application dari Cheng Diaofan. Itu kita ada, teman-teman, bang, itu di screen ada yang baru, tolong dibahas. Oke, kita coba selipkan di sini, ya. Jadi ketika saya coba tonton videonya, ya, saya coba pahami dan tidak terlalu panjang untuk diulas. Artinya kita ambil titik pentingnya saja, bahwa titik poinnya menjelaskan tentang membangun ekosistem, teman-teman. Ya, sebenarnya itu sudah banyak sekali di video saya sebelum-sebelumnya, sering banget lah terbahas, ya. Apa yang Cheng Diaofan katakan memang betul-betul alhamdulillah, ya, saya katakan alhamdulillah, satu jalur lah, satu pemikiran lah, artinya begitu. Insya Allah mudah-mudahan baik adanya. Jadi di sana memang dijelaskan kita ini membangun ekosistem dengan memperkuat utilitas, ya. Cheng Diaofan menjelaskan seperti itu, ya. Saya terjemahkan dengan bahasa sederhana saja, bahwa kita ini diarahkan untuk memperkuat, ya, memperkuat ekosistem dan utilitas, dan merubah, tujuannya adalah merubah paradigma komunitas Pi sendiri, karena paradigmanya banyak yang memang kurang betul gitu lah. Di sana diluruskan lagi oleh Cheng Diaofan bahwa kita sebagai komunitas Pi itu membangun Pi Network ini lebih mendorong, ya, lebih mendorong kepada membangun secara intrinsik bukan ekstrinsik. Apa itu intrinsik dan ekstrinsik? Di sana Cheng Diaofan menjelaskan memang, tetapi kita simpulkan saja bahwa di mana intrinsik ini melibatkan kekuatan internal dari komunitas, teman-teman. Cheng Diaofan itu mengharapkan seperti itu. Jadi kalau membangun secara ekstrinsik itu yang berhubungan dengan ada topangan dari mungkin lembaga lain atau instansi lain dan lain sebagainya, itu malah tidak akan kokoh dan tidak akan kuat komunitasnya. Ekosistem dan utilitasnya nggak akan kuat, karena memang nanti akan muncul, ya, ide-ide baru yang bahkan mengganggu daripada proyek inti, ya, tujuan utama. Makanya sama-sama mengajak, yuk komunitas, kita bentuk kekuatan kita ini adalah dari internalnya, internal dari komunitas, dengan satu visi misi memperbanyak utilitas, ya, dan memperkokoh ekosistem. Itu intinya yang saya dapat dari penjelasan beliau, seperti itu, ya. Intinya saya bulatkan. Jadi kita tidak
terpengaruh dengan adanya banyaknya exchanger ya yang mengklaim inilah itulah segala macam, kemudian banyaknya isu terbaru kemarin moderator dengan beraninya menskemkan lah inilah itu loh, banyak sekali hal-hal yang bahkan justru bisa menggoyangkan ya, membentuk opini-opini negatif, mengurangi daripada kekuatan kerjasama dari kita ya, dari pionir gitu teman-teman. Nah, perlu kita pahami juga ya, oke lah itu untuk ulasannya teman-teman ya, untuk ulasan dari screennya Pi Network. Oh ya, sebelum kita lanjut ya, saya ingin menyampaikan buat teman-teman, karena ini kemungkinan akan panjang teman-teman ya. Jadi kalau misalkan memang waktunya mepet, jangan dipaksakan mendengarkan YouTube ini atau video ini, ditunda dulu karena aktivitas teman-teman itu lebih penting loh. Jadi artinya ini nanti saja kalau ada waktu luang baru kalau ingat gitu kan. Artinya kan ini kita sharing, berbagi saja. Jadi jangan sampai mengganggu aktivitas teman-teman. Saya tidak mau seperti itu ya. Jadi adil sajalah, artinya adil dengan aktivitas sendiri, jangan sampai terganggu gitu loh ya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Itu untuk screen lah ya. Tadi kita ulas sedikit bahwa saya kasih intinya saja seperti itu, bahwa kekuatan inti ini, komunitas ini yang diutamakan, paradigmanya dirubah. Cheng Xiaopan mendorong ke arah sana. Jadi bentuk kekuatan utilitas dan ekosistemnya itu bukan dari luar gitu, tapi dari dalam ya. Oke, kita lanjut. Yang harus kita pahami adalah beberapa utilitas yang sudah bergabung ya, yang membackup Pi ini juga penting gitu loh. Penting, bener nggak sih? Mana apa aja sih yang membackup dan menopang daripada project Pi ini? Itu kita harus tahu. Nah, dari sekian informasi dan saya coba kumpulkan pelan-pelan ya. Saya coba cari-cari, artinya saya ngambil satu statement itu, berusaha belajar untuk tidak mengambil hanya dari satu sumber ya. Jadi saya coba ambil dari beberapa sumber, 2, 3, 4 sumber dikumpulkan jadi satu kesimpulan, jadi satu statement ya. Nah, beberapa yang saya dapatkan untuk utilitas yang siap dan bahkan sudah tergabung, artinya di belakang layar nih ya teman-teman ya kan. Oke, yang membackup Pi ya membackup artinya bukan memodali ya teman-teman ya. Artinya di sini masuk dalam ekosistem dan utilitasnya Pi. Yang pertama adalah itu bank finance. Gitu loh, bank finance. Saya kalau dibahas satu-satu ini ada 13 loh. Yang untuk salah satu perwakilan saja ada 13, tapi banyak sebetulnya. Tapi saya ambil yang secara garis besarnya saja, ada 13 yang saya utarakan. Ini yang sudah, artinya sudah ada, sudah siap, walaupun tidak secara keseluruhan tetapi sudah ada ya. Yang pertama adalah bank. Kalau saya jelaskan panjang lagi, jadi saya sebutkan daripada instansinya saja atau bagian-bagiannya saja. Oke. Kemudian yang kedua, giant retail. Ini harus diperhatikan ya, giant retail dan retailer. Jadi kalau untuk giant retail mungkin teman-teman tahu apa sih yang besar? Ya kan, yang besar di dunia ini apa aja? Mereknya apa? Brandnya apa? Nah, kemudian retailernya itu contoh marketplace. Marketplace-nya apa aja? Ada P-Barter Mall, ada P-Chain Mall, nah itu marketplace. Itu retailer. Ya, karena memang mengambil daripada pondasinya itu pionir itu sendiri dijadikan vendor. Ya, ini power. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada health, kesehatan. Di sana ada hospital, beauty, etc. dan lain-lain. Artinya ada rumah sakit, ya, ada klinik kecantikan, ada apa dan sebagainya, itu sudah banyak. Kemudian yang keempat adalah transportation, ya, di sana banyak, mulai ada taksi, mulai ada bis, mulai ada pesawat, mulai ada banyak banget. Itu salah satu utilitas yang siap running. Ini yang saya bicarakan yang siap running ya. Nah, ada beberapa poin, ada 13 poin. Kemudian poin yang kelima adalah government, pemerintah.
Jadi di sini ada pemerintah yang pro. Artinya pro di sini adalah sudah siap sedia ketika ini launch, mereka udah ready. Nah, gitu. Jadi di belakang layar kita nggak tahu kan apa yang sudah dilakukan. Nah, pemerintah mana yang sudah membaca sebenarnya? Tapi tidak untuk langsung digembar-gemborkan dulu karena akan heboh, akan terlalu overload lah artinya. Seperti itu ya. Kemudian yang poin keenam adalah komoditi. Ya, ini komoditi ini kan banyak. Artinya di sana ada tekstil, ada apa segala macam ya. Ada barter barang misalkan sawit dengan kacang-kacangan lah artinya. Misalkan seperti itu. Itu komoditi. Kemudian cryptocurrency jelas ya, di sini ada cryptocurrency. Cryptocurrency ini artinya bahwa makanya next ke depan ada satu lagi yang akan saya coba explain, yaitu tentang pandangan saya ini adalah hybrid. Ya, Pi Network ini adalah hybrid. Mungkin ini hybrid ini saya posisikan terakhir ya sebelum mendekati mainnet. Karena memang ini hybrid agak ini juga ya. Artinya nanti sajalah. Kenapa kok saya bilang hybrid ya, nanti jawabannya untuk cryptocurrency. Kemudian poin yang ke-8 adalah di sini ada real estate. Nah, jadi nggak bisa dianggap isap jempol semata, nggak bisa. Kalau buat saya pribadi teman-teman, ini kan sharing ya, boleh-boleh aja dong. Ya nggak, boleh-boleh aja dong. Artinya saya mendapatkan informasi ini, real estate di beberapa negara itu sudah ready running. Ya, artinya sudah siap berjalan dengan Pi. Oke, kemudian poin yang ke-9 adalah jasa, bidang jasa, services. Ya, more many services mungkin di dunia ini banyak banget. Ya, apapun itu, ya, yang sifatnya jasa bisa nanti sudah siap running juga. Kemudian food, makanan, ya itu udah jelas lah. Masuk ke komoditas juga itu artinya sebetulnya ya. Kemudian electronic industry, itu ada industri elektronik. Kemudian automotive industry dan metal industry. Artinya di sana ada namanya logam ya, industri logam mulia, baik itu emas, perak, apapun itu. Ya, next kita lihat saja. Artinya 13 poin ini yang saya sampaikan adalah hasil daripada telusuran saya pribadi teman-teman. Ya, jadi jangan dianggap ini sebuah ini udah pasti begini, jangan. Ini kan kita sharing, saya bilang ini saya kan berbagi ceritanya hasil daripada penelusuran saya. Saya menelusuri kemana gitu ya. Ini tambahan sebelum kita bahas yang stellar konsensus seperti itu ya. Oke, itu untuk utilitas yang siap backup daripada runningnya ketika open mainnet ya. Oke ya. Kemudian selanjutnya ini kita coba mengambil sampling ya. Nah, nanti yang bahas terakhir ini tentang pengambilan sampling konsensus teman-teman. Jadi kita harus coba memahami koherensi antara Pi Network, CSP, FBA, IAS. Artinya adalah konsensus sterile protocol, kemudian Federate Byzantium Agreement, dan International Accreditation Services. Jadi kita harus yang 3 ini coba kita. Kemudian ada yang terakhir memang SRB, Certificated by Syariah Review Board. Nah, ini harus coba kita combine. Nah, biar kita lebih memahami. Pi itu memang ya. Nah, ini kita memahami Pi dulu deh dari awal. Pi ini ya yang saya coba telusuri. Pi ini adalah konstanta dalam matematika yang merupakan perbandingan teman-teman. Perbandingan keliling lingkaran dengan diameternya. Jadi Pi itu teori matematika yang diimplementasikan kepada teknologi dan kehidupan masyarakat dunia. Ya. Dikombin dengan apa? Implementasi daripada teori matematika itu diimplementasikan teknologi dan kehidupan masyarakat dunia, dikombin dengan adanya CSP, yaitu konsensus stellar protocol yang pertama. Kemudian di situ ada Federated Byzantium Agreement. Kemudian ada International Accreditation Services. Kemudian ada SRB, Certificated by Syariah Review Board. Nah, ini apa itu? Nanti terakhir kita bahas satu-satu ya teman-teman ya. Jadi intinya di sini penting
buat kita pahami arahnya. Sebetulnya kalau kita bongkar-bongkar ya ternyata ada juga celahnya, dapat juga kan gitu ya. Kenapa Nicholas tidak ambil jalan cepat? Nah ini kenapa Nicholas tidak ambil jalan cepat? Nicholas tidak seperti itu ya. Yang pertama kenapa Nicholas tidak seperti itu adalah koin harus merata. Nah, kenapa saya bilang koin harus merata? Karena Nicholas sendiri ngomong begitu. Jadi dia bertujuan mengharapkan koin merata masuk ke berbagai golongan masyarakat dunia. Itu dinamakan revolusi. Nicholas ngomong begitu. Ini katanya revolusi. Kalau revolusi itu harus seperti itu. Ada yang namanya orang miskin jadi orang kaya. Itu baru dikatakan revolusi. Nicholas, bukan saya yang ngomong kalau itu. Gitu loh ya. Kemudian poin yang kedua, Nicholas pernah juga mengatakan bahwa dia menginginkan menghapus yang namanya kapitalisasi, teman-teman. Karena sejauh ini cryptocurrency itu seolah-olah hanya sifatnya kapitalis. Sifatnya hanya dikuasai dengan kaum-kaum elit aja, kaum-kaum elit global, dan itu pun yang memahami kripto kan gitu. Nah, Nicholas justru ingin menghapus itu. Justru bagaimana caranya Pi Network ini masuk ke berbagai lapisan masyarakat. Kemudian poin yang keempat adalah membuat balancing monetary global. Nah ini membuat keseimbangan daripada monetary global. Kenapa? Karena yang kita tahu sekarang monetary saat ini yang digunakan ini tentunya ketimpangan. Artinya tidak balance, tidak seimbang dan tidak adil. Seperti itu. Makanya ini sebenarnya 4 poin ini saya ambil dari perkataan Nicholas juga, teman-teman. Saya terjemahkan ya, saya jelaskan dengan bahasa sederhana seperti ini ya, mudah-mudahan teman-teman bisa menerima dan bisa memahami apa yang Nicholas maksud gitu ya. Kemudian ketika memang Project Pi ini kita kaitkan dengan analisa sejarah ya, sejarah menjadi salah satu tolak ukur cerminan analisa sebetulnya. Keberhasilannya itu ditopang oleh teori keilmuan yang tinggi, teman-teman. Nah, contoh seperti Byzantium Agreement ini adalah salah satu cerminan revolusi dunia yang terlahir dari Romawi. Nah, kalau dijelaskan sejarah lahirnya, adanya, terciptanya Byzantium Agreement di Romawi ini udah panjang lagi. Jadi bukan hal yang mustahil, teman-teman. Jika itu terjadi, jadi itu apa namanya, Pi Network ini terjadi, salah satu motivasinya itu yaitu sejarah lahirnya Pi Network ini. Gitu. Karena berhubungan dengan Nicholas juga kan orang Romawi, orang Yunani. Seperti itu. Nah, oke. Barulah sekarang kita coba masuk apa itu Stellar, teman-teman, ya. Stellar Consensus Protocol CSP, dan kita pahami Stellar dulu. Stellar ini atau bisa dikatakan asetnya itu XLM, ya. Ini adalah aset kripto yang memiliki sertifikasi syariah. Itu ya. Jadi Stellar ini adalah sebuah blockchain yang dia pun memiliki aset, ya. Asetnya itu diberi nama XLM, ya. Itu memiliki sertifikat syariah. Nah, apa itu XLM atau Stellar? Stellar itu merupakan sistem blockchain terdesentralisasi, sementara XLM adalah nama aset kripto yang dikeluarkan oleh Stellar. Ya, jaringan Stellar pertama kali diluncurkan pada tahun 2015, teman-teman, oleh Jed McCaleb ya namanya. Namanya udah pusing deh nyebutnya ya. Kemudian bersama dengan David Mazieres dan Joyce Kim, ya. McCaleb itu sebelumnya adalah salah satu dari pendiri MT Gox katanya gitu. Ia juga merupakan salah satu pendiri perusahaan kripto ternama, yaitu apa? Yaitu Ripple. Nah, Ripple ini kan udah banyak di exchanger, ya, exchanger dunia banyak banget, dan di Ripple itu ada. Ripple ini XRP ya, singkatannya ya, ada. Harganya lumayan juga. Nah, sedangkan Stellar Development Foundation yang merupakan organisasi non-profit didirikan bersama Patrick Collison, CEO dan salah satu pendiri Strip, yang juga kemudian mendapatkan investasi sebesar 3 juta dolar AS dari Strip. Stellar memperoleh hampir 3 juta pengguna pada akhir tahun pertama. Nah, XLM ini saya tidak mau memperluas bahasannya karena akan tambah lagi bahasannya. XLM, kemudian ada Lumen.
Nah, ini kebetulan aplikasi Lumen miningnya ada, aplikasi mining ya. Nah, ini adalah paket daripada Stellar teman-teman. Nah, namun untuk saat ini kita fokus kepada konsensus protokolnya ya. Protokol konsensus yang digunakan oleh Stellar ini adalah pembaruan cara kerja. Kalau misalnya teman-teman nanya apa sih protokol konsensus protokol itu? Nah, ini pengertiannya adalah pembaruan cara kerja paling signifikan yang dilakukan oleh Stellar terjadi pada tahun 2015 ya. Ketika menggantikan mekanisme yang biasanya digunakan untuk menjaga agar komputer tetap menjalankan software tersebut sesuai keadaan ledger dengan alternatif yang dibuat khusus. Nah, berdasarkan konsep yang disebut perjanjian Pedrite Byzantine, sebuah metode konsensus pertama kali yang dirancang untuk Bitcoin sebetulnya. Jadi ini Pedrite Byzantine ini sebenarnya dirancang khusus buat Bitcoin tadinya, awalnya ya. Nah, akhirnya Stellar Consensus Protocol memudahkan node untuk memberikan suara atau vote pada transaksi hingga quorum tercapai. Apalagi tuh quorum? Nah, nanti kita bahas lagi quorum ya, nggak masalah. Kita pelan-pelan aja teman-teman ya. Pedrite Byzantine ini yang saya coba utak-utik cari-cari, ini ternyata memang dia adalah sebuah perjanjian di masa Romawi yang disebut Byzantine kalau dulu ya. Pedrite Byzantine itu di masa Romawi itu ada dua antara Kristen Ortodok dan Trinitas itu berseteru yang melahirkan adanya Pedrite Byzantine. Ya, untuk masalah konten daripada perjanjian itu dan sebagainya yaitu lain bahasan lah. Kita nggak fokus ke sana. Kita fokus kepada digitalisasi daripada perjanjian itu sendiri ya. Nah, sekarang penggunaan node ya, kita beralih ke penggunaan node. Software atau program yang digunakan untuk memberi daya pada jaringan Stellar itu disebut dengan Stellar Core. Ya, karena ini artinya blockchain sendiri. Ya, blockchain Stellar. Stellar Core ini dapat digunakan dengan berbagai cara tergantung pada kebutuhan pengguna. Secara khusus, node dapat diatur untuk berfungsi sebagai pengamat, penyimpan, arsip, validator dasar atau validator secara penuh. Ya, Stellar Core itu. Nah, pengamat hanya dapat mengirimkan transaksi semata, sedangkan validator penuh dapat berpartisipasi dalam Stellar Consensus Protocol. Nah, makanya kemarin kan banyak tuh yang menyampaikan teman-teman bagaimana kita, tapi validatornya bukan validator KYC ya, tapi ini artinya validator node. Ya, menjadi validator di node mining karena ada software tersendiri. Jadi bukan validator KYC, lain lagi, jangan salah diartikan ya, berbeda. Ini validatornya adalah validator untuk node, penggunaan node ketika ada transaksi di ledger seperti itu ya, untuk pencatatan di ledger. Kemudian validator ya memberikan suara tentang transaksi mana yang dianggap sah dan memelihara arsip riwayat untuk node lain. Ya, untuk node-node lain lah seperti itu. Kemudian kita itulah untuk pemahaman penggunaan node ya. Penggunaan node, kemudian di node juga di situ ada validatornya juga. Untuk ada super node itu memiliki validator penuh, teman-teman. Itu yang dibilang super node. Nah, makanya kuasanya lebih besar di sana untuk supernode. Bagaimana Anda menjadi supernode? Itu ada caranya, beda lagi, panjang lagi. Oke ya, kita lanjut ke Stellar dan Syariah Compliance lah. Jadi XLM ini ya, XLM menjadi teknologi ledger terdistribusi pertama yang memperoleh sertifikat kepatuhan syariah ya kan, untuk pembayaran dan teknisasi aset. Ngeri ya, kalau teman-teman langsung paham, ngeri ya. Jadi ini adalah aset daripada Stellar ini yang bernama XLM ini menjadi teknologi ledger teman-teman yang terdistribusi pertama yang memperoleh sertifikat dari kepatuhan syariah untuk masalah urusan pembayaran dan teknisasi aset.
Kira-kira nyambung nggak dengan Pi ini? Udah mulai masuk ya, udah mulai nyambung ya. Karena kenapa? Karena Stellar Consensus Protocol digunakan oleh Pi Network, teman-teman. Gitu ya. Jadi udah mulai kebuka nih. Nah, Syariah Review Board atau SRB ini berbasis di Manama, Bahrain, di kota Manama, di negara Bahrain. Merupakan lembaga yang telah memberikan sertifikasi Stellar Development Foundation sebagai aset kripto yang memenuhi hukum syariah. Ya, jadi sudah dihitung secara hukum syariah masuk nih untuk SLM ini, untuk Stellar ini. Kemudian memang basicnya Stellar kan diambil daripada foundation yang non-profit, makanya masuk ke hukum syariah. Dilihat perhitungannya. Nah, SRB adalah sebuah organisasi yang mengelola dan meningkatkan Stellar Lumens. Nah, yang saya katakan tadi, di sini ada fungsionalnya sebagai pengelola daripada peningkatan Stellar Lumens. Artinya token tersebut sesuai dengan ajaran Islam dalam berbisnis. Ngeri ya? Ngeri loh teman-teman. Artinya apa? Ketika teman-teman sampai ke menit ini tanggal 30 bisa menerjemahkan ya hubungan antara sekarang penciptaan Pi Network yang diciptakan oleh Nicholas dan Cheng Daofan. Kemudian dia mengadopsi daripada konsensusnya Stellar yang di bawah teori Pedret-Byzantium Agreement atau perjanjian Bizantium, ya. Namun ternyata perjanjian Bizantium itu sendiri, Stellar itu sendiri juga di bawah naungan daripada sertifikasinya syariah yang disebut Syariah Review Board atau SRB yang berbasis di Bahrain. Nah, mulai kalau saya sih ya, kalau saya melihat ini luar biasa teman-teman. Saya orang awam melihat ini, informasi ini yang saya dapat ini luar biasa. Kalau buat saya ini menambah bahwa Pi nggak bisa, sama sekali buat saya nggak bisa diremehkan. Mohon maaf. Jadi memang ini revolusi teman-teman. Saya katakan ini revolusi, dan ini revolusi nggak main-main. Revolusi depan mata teman-teman. Ya. Jadi saya rasa ya jelas lah ya. Saya sampaikan ke teman-teman ini sangat jelas sekali bahwa Pi Network ini nggak bisa dianggap main-main ya, seperti itu ya. Nah, untuk masalah Bizantium ya tadi yang perjanjian Bizantium Federasi tadi itu saya rasa video selanjutnya lah saya pecah lah ya, karena akan terlalu panjang juga. Tapi ya mudah-mudahan lah mungkin besok atau lusa saya coba fokus di Bizantium aja. Apa sebetulnya Bizantium itu, perjanjian Bizantium itu seperti apa. Tetapi setidaknya teman-teman sekarang udah ada gambaran ya, alurnya udah ada gambaran bahwa oh ini ternyata Stellar ini adopsinya adalah secara konsensusnya ternyata memang di bawah naungan sertifikasi dari syariah yang ada di Bahrain. Luar biasa kan? Nah, ini nama organisasinya SRB tadi kan. Gitu teman-teman ya. Jadi untuk video ini ya saya rasa terakhir saya sampaikan untuk saya ingatkan untuk Bizantium nanti saya pecah di satu video khusus ya. Nah, terakhir saya sampaikan bahwa konstruksi proyek dan prediksi ketentuan ya, prediksi proyek nih ya, prediksi proyek dan prediksi ketentuan. Kode keras dari saya nih teman-teman ya. Kode keras dari saya. Lihatlah dari beberapa jendela. Ini bahasa ya anggaplah bahasa simulasi lah ya. Lihatlah dari beberapa jendela, dari berbagai sudut dinding konstruksi, dari berbagai elemen, bahwa revolusi monetary di depan mata. Start awal bagi kita segera lakukan bersyukur. Kita dipertemukan dengan Pi Network. Kita bersyukur diberi open mind atau keterbukaan pikiran kita untuk memahami dan mengikuti proyek ini. Nah, jadi kita bersyukur teman-teman, sangat-sangat bersyukur ya. Nah, jadi ingat clue terakhir dari saya. Ini clue terakhir ya. Setiap
ini yang terpenting ini. Tadi adalah kode keras. Nah, ini clue-nya nih. Setiap segala sesuatu yang mampu memiliki peluang dan kemampuan untuk terjadinya akselerasi, maka tidak ada sikap yang tepat bagi kita selain bersyukur tanpa henti. Pokoknya teman-teman, ya demikianlah adanya. Saya harap teman-teman bisa memahami clue dari saya, ya, dan kode saya tadi. Mudah-mudahan ini menjadi bahan acuan kita bahwa sudah jelas sekali. Saya nggak mau ini sih ya, saya nggak mau terlalu euforia dan berlebih seakan-akan bahwa saya penentu, tidak. Tetapi jendela itu saya sudah mulai terbuka, melihat dari beberapa sudut pandang. Saya pribadi ya teman-teman, ini sharing loh, ingat lah ya. Saya melihat bahwa something lah, sesuatu lah. Jadi merinding bulu kuduk saya teman-teman. Oke lah ya, itu aja. Mudah-mudahan teman-teman di luaran sana, yang penting saya berdoa, saya berharap sehat. Udah itu aja. Kalau sehat, panjang umur, waduh luar biasa. Kita akan menikmati bersama teman-teman ya. Oke, itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Silakan jika ada koreksi masukan, jangan sungkan-sungkan, silakan di kolom komentar teman-teman. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.